A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalina wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi thahirin was sahabati ajma'in wattabi'in wattabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, sedherek-sedaya hadirin jamaah Masjid Baitul Iman Surya Regensi ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan ngaji kitab hadis Riyadhus Shalihin, melanjutkan babun fis sidqi, hadis yang ke-55 atau hadis yang kedua dari babun fis sidqi. Bismillahirrahmanirrahim. Asani utawi kang kaping pindho, yang kedua. An Abi Muhammad Al Hasan ibni Ali ibni Abi Thalib, dari Abu Muhammad Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hasan, yang memberi nama Kanjeng Nabi, bahkan yang memberi kunyah. Jadi masih kecil niku wis dikasih kunyah oleh Nabi Muhammad dengan nama kunyah Abu Muhammad. Jadi nama kunyah itu nama yang didahului dengan Abu atau Ummu. Tidak harus karena punya anak yang bernama Muhammad lalu diberi nama Abu Muhammad. Mboten. Buktine Hasan niki, Hasan bin Ali bin Abi Thalib ini semenjak kecil, sebab Kanjeng Nabi boten menangi nikahe Sayyidina Hasan niki, boten menangi Kanjeng Nabi, karena Sayyidina Hasan itu lahir tahun ketiga Hijriah, tepatnya di bulan Ramadan, tahun ketiga Hijriah. Sementara Kanjeng Nabi wafatnya itu tahun 11, tahun 11 bulan ketiga Rabiul Awal niki, tahun ketiga bulan 9 Ramadan. Sehingga ketika Rasulullah wafat, Sayyidina Hasan ini belum genap berusia 8 tahun, 7 tahun lebih, 7 tahun setengah ketika Rasulullah wafat. Mboten menangi nikah. Kok bisa punya julukan Abu Muhammad dari Rasulullah? Ya karena itu, nama kunyah itu tidak harus karena punya anak yang bernama kunyahnya itu. Contoh lain, Sayyidah Aisyah itu nama kunyahnya Ummu Abdillah, ibu Abdullah. Padahal kita tahu bahwa Sayyidah Aisyah itu tidak punya putra maupun putri. Istri Rasulullah yang punya putra putri itu hanya Sayyidah Khadijah. Yang lain lagi Maryah Al-Qibtiyah. Yang lain niku mboten gada, termasuk Sayyidah Aisyah. Tapi Aisyah punya nama kunyah
Ummu Abdillah, ibu Abdullah, padahal tidak punya anak. Nah niku ngonten niki yang memberi nama kunyah Abu Muhammad itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Sayyidina Hasan niki istimewa, dekat sekali dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pernah suatu ketika pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam niku sedang khutbah di atas mimbar ngonten nek cara sakniki ngonten, itu Sayyidina Hasan ini digendong, dia datang mendekat oleh Kanjeng Nabi niki digendong. Di hadapan semua sahabat yang ikut sholat Jumat ketika itu, beliau mengatakan, inna bni hadza sayyidun wa la'allallahu ayyusliha bihi baina fi'ataini azimataini minal muslimin. Ini putraku. Putu niku isok disebut putra, ibni. Niku bedone ibni dengan waladi. Kalau waladi itu anak langsung, tapi kalau ibni, bani itu bisa tidak langsung. Cucu itu kadang disebut ibni, putraku. Atau murid itu bisa disebut ini putra saya, maksudnya murid saya. Niku kalimat ibnun sama dengan abun, abi, abuka, itu tidak harus bapak kandung. Di Al-Quran sering disebut seperti itu, paman. Na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Abaika itu jamaknya abuka, dijamakkan abaika, abika, abaika. Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Padahal Ismail itu bukan ayahnya Yakub, pamannya, tapi bisa dimasukkan abaika, bapak-bapakmu. Bapaknya Ishak, kakek Ibrahim bisa disebut bapak juga. Paman Ismail, Pak D nek cara mriki. Pak D Ismail bisa disebut bapak juga. Nah niku bahasa. Kanjeng Nabi mengatakan ini putraku, dia seorang pemimpin, sayyid. Sayyid niku pemimpin. Dia seorang pemimpin, padahal masih kecil, berarti niki kok calon pemimpin. Mudah-mudahan Allah nanti akan mendamaikan dua kelompok besar dari umat Islam lewat dia. Dan itu betul terjadi ketika terjadi perebutan kekuasaan antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah dalam perang Siffin, sampai kemudian Sayyidina Ali niku gampangane kalah, lalu di kemudian hari meninggal, dibunuh oleh orang Khawarij. Pengikut Sayyidina Ali menyerahkan kekuasaannya kepada Sayyidina Hasan. Akhirnya konflik itu ganti antara Sayyidina Hasan dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Lah Sayyidina Hasan ini tidak mau kalau ayahnya itu pendiriannya teguh, menganggap Muawiyah itu pemberontak, harus diperangi. Fa in baghat ikhdahuma, niku kalau salah satu itu bughat, memberontak, maka faqatilul ladzi yabghi, yang bughat itu diperangi. Tapi Hasan
putranya Ali, cucunya Rasulullah, seperti yang pernah disabdakan Nabi, dia lebih memilih berdamai. Dia menyatakan diri, mengundurkan dari kekuasaan, menyerahkan kepada Muawiyah supaya umat Islam ini tidak lagi saling membunuh, saling berperang. Nah niku Sayyidina Hasan yang meriwayatkan hadis niki. Radhiyallahu anhuma, muga-muga paring ridho sapa Allah anhuma saking Hasan anake lan Ali bapake. Dua-duanya sahabat karena menangi Kanjeng Nabi. Kala ngendika sapa Hasan bin Ali, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku apal saking Rasul sallallahu alaihi wasallam hadisnya beliau, sabdanya beliau, da ma yaribuka ila ma la yaribuka fa inna sidqa tuma'ninatun wal kadhiba ribatun. Dalam riwayat yang lain, fa innal khaira tuma'ninatun wasyarra ribatun. Dak ninggalno sira, tinggalkanlah ma ing barang apa saja itu, tinggalkan, baik niku berupa makanan atau berupa perbuatan atau pilihan-pilihan hidup. Tinggalkan sesuatu yari buka kang mamangake apa ma ing sira, yang menjadikan kamu itu tidak nyaman, ragu, gamang nggih. Ya apa iki? Ya apa iki? Enak apa enggak iki? Apik apa enggak iki? Bener apa enggak iki? Kita tidak nyaman di situ, tidak tenang, ragu-ragu, apik apa elek, bener apa salah. Itu coro ilmune Kanjeng Nabi, tinggalkan. Yang seperti itu tinggalkan. Ilama menuju barang, maring barang layari buka. Ada yang membaca mayuri buka ilama layuri buk. Ada yang membaca yaribuk, ada yang membaca yuribuk, sama. Menuju sesuatu yang kamu itu tidak ada ragu, mantep, yakin, iki sing bener, iki sing apik. Pilih yang seperti itu. Kenapa? Fa inna sidqa mongko sak temene bener. Kebenaran itu tumakninatun, ndadekno ati anteng, tumakninah. Nek pancen niku bener, ndo ati niki tenang. Sebaliknya wal kadzibalan goroh, dusta. Dalam riwayat yang lain wasyarro, keburukan, iku ribatun, nggarai mamang, membikin kita ragu. Barang elek, barang dusta itu bikin hati kita itu gamang, ndak nyaman, ndak tenang. Niki wataknya orang mukmin, orang muslim. Karena sudah menyatakan diri iman kepada Allah, niku dia di dalam berucap, berperilaku, makan, memasukkan sesuatu ke dalam perut, pasti ada di dalam hatinya itu bagaimana menurut Allah, bagaimana Allah menilai ini, apakah dia ridho. Itu orang mukmin pasti ada, sekecil apapun. Ditambah
fitrah manusia itu bersih, yuladu alal fitrah. Manusia itu diciptakan dalam karakter bersih. Tidak ada bayi yang membawa dosa. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Tidak ada bayi yang membawa dosa orang tuanya, itu tidak ada. Artinya karakter bersihnya itu masih ada. Yang kalau bertemu dengan sesuatu yang batil, yang buruk, yang haram, yang jelek, pasti ada rasa tidak tenang. Itu sebabnya di dalam hadis yang lain beliau menyampaikan al-ithmu mahaka fis sadri. Dosa itu yang kalau di dalam hati itu ada rasa tidak tenang, bikin hati guncang. Wong niku nek ngelakoni dosa, atine niku mboten tenang. Berdusta misalnya, melakukan yang haram misalnya, atine niki mboten tenang. Kalau itu dia terjang, kalau itu dia lakukan, maka lama kelamaan kalau diterus-terusno, lama kelamaan hilang. Rasa itu akan menjadi hilang. Lah, kalau sudah hilang niku hatinya sudah mati. Niku bahaya. Makanya Rasulullah memberi pesan seperti ini supaya hati umatnya itu tidak sampai menjadi hati yang mati atau buta. La ta'mal absaru walakin ta'mal lati fis sudur. Yang buta itu bukan matanya, tapi yang buta itu hatinya. Wah niku sampai didadekno lagu kali Roma Irama. La ta'mal absar walakin ta'mal lati fis sudur. Bagaimana hatinya bisa buta? Ya karena ngenten iki sebenarnya sudah tahu kalau itu dosa, hatinya juga tidak tenang, tapi diterjang nekat. Itu lama kelamaan sudah tidak terasa buta. Sudah tidak lagi merasakan nih. Lah niku tambah gawat. Kano bedane halal ya ngono iku, haram ya ngono iku padha wae. Niku bahaya. Nggih. Kalau sudah punya prinsip seperti itu, tidak ada bedanya, berarti hatinya itu sudah mati. Nggih. Lebih gawat lagi nih, harus dihidupkan untuk bisa menerima cahaya dari Allah kembali. Nek mboten iso mati suul khotimah. Karena hati itu yang dipandang oleh Allah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum wala ila amwalikum walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu tidak melihat muka, tidak melihat tubuh, tidak melihat harta. Yang dilihat Allah itu hati. Yang hatinya hidup ya dijatah hidayah cahaya dari Allah. Kalau hatinya mati ya tidak dapat bagian cahaya. Wong sudah mati gak didumi. Sudah mati sudah tidak dapat bagian. Nah itu harus dihidupkan lagi supaya dapat cahaya atau petunjuk dari Allah. Karena hati itu yang dipandang. Supaya hati itu tidak mati, niki termasuk yang dilakukan kalau menghadapi sesuatu, dua pilihan, yang ini bikin kita tenang, yang lain bikin kita gelisah, pilih yang tenang niku. Berarti niku bener. Niku bener. Biasanya dalam ungkapan kita sehari-hari itu mengikuti hati nurani. Nah niku hati nurani itu yang dimaksud. Karena manusia itu karakternya sama. Semua manusia, bahkan semua agama.
Nggih, karakternya itu sama, menginginkan kebaikan, menginginkan kesempurnaan. Sehingga otomatis menjauhi, tidak menyenangi sesuatu yang tidak baik, yang tidak sempurna. Jenengan milih nopo-nopo niku milih sing apik, nggih, milih sing bener. Nah niku pasti begitu manusia itu. Karakter dasarnya begitu. Rawahu ngriwayatake ing hadis sapa At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, wa qala hadisun sahih, hadis sahih. Di dalam riwayat Imam Tabarani dengan pembahasan yang sama, ketika Kanjeng Nabi menyampaikan dak ma yaribuk ila ma la yaribuk, sahabat Abu Hurairah niki dalam riwayat yang lain Abu Hurairah sing diomongi, cuma Sayyidina Hasan niku ngerti. Dadi sing diomongi niki mboten Sayyidina Hasan. Kaene lho nggih. Ndak tinggalkan oleh kamu. Kamu niki satu orang yang dimaksud dalam riwayat Tabarani niku adalah Abu Hurairah. Cuma ketika itu Sayyidina Hasan yang masih kecil menghafalkan dawuh dari kakeknya itu, dan nanti dia ceritakan di kemudian hari. Sayyidina Hasan niki meriwayatkan hadis ada 13 hadis. Sayyidina Hasan ini meriwayatkan hadis langsung dari Rasulullah ada 13. Salah satunya niki, ketika Abu Hurairah itu dituturi Kanjeng Nabi, Abu Hurairah tinggalkan yang bikin kamu ragu menuju yang kamu ndak ragu. Lalu Abu Hurairah bertanya, wa kaifali bil ilmi bidzalik, bagaimana saya mengerti ini bikin saya ragu, tenang, yang napa guncang, yang ini tidak bikin ragu, bikin tenang. Bagaimana saya mengetahuinya? Rasulullah kemudian melanjutkan, kalau kamu punya rencana, idza aradta amron fadha yadaka ala sadrik, letakkan tanganmu di atas dada, cekelen dodomu. Fa innal qalba yattaribu lil haram wa yaskunu lil halal. Nek atik iku halal, atimu engko tenang. Tapi nek haram, atimu engko bergejolak, deg 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 deg. Nang ati niku ndredeg, Pak. Contoh nggih, naudzubillah, wong gak tahu zina, itu ketika dia didekati oleh perempuan niku dheweke wis gemeter. Apalagi berduaan, niku deg-degan luar biasa. Yang seperti itu contohnya. Niku nek diterusno nanti tidak ada lagi deg-deg, niku ndak ada lagi. Orang ndak pernah mencuri, itu ketika dia diajak temannya mencuri, niku gemeter, niku deg-deg, hatinya itu takut. Itu kalau diteruskan nanti hilang. Lah seperti itu. Maka tinggalkan mumpung belum menjadi kebiasaan. Letakkan di atas dada. Kalau hatimu bergejolak, tidak tenang, tinggalkan. Kalau tenang, lanjutkan. Niku nasihate Kanjeng Nabi kepada Abu Hurairah. Wa innal muslima alwari'ah yada'us saghirah makhofatal kabirah. Orang Islam yang wirai, yang hati-hati, itu akan meninggalkan dosa kecil supaya tidak terjadi dosa besar. Mumpung durung dadi dosa gede, mumpung sik cilik ditinggalno, nek diterusno dadi gede. Niku ngoten. Qauluhu
Yaribuk bi fathil ya wa dhammiha. Bisa dibaca yaribuk, bisa dibaca yuribuk. Wa maknahu utruk ma tasyukku fi khillih. Maknanya tinggalkan apa yang bikin kamu ragu terkait halal tidaknya. Waqtil ila ma la tasyukku fihi. Luruslah pada arah yang kamu tidak ragu di dalamnya. Pun as-salisu utawi kang kaping 3, hadis yang ketiga. Yang ketiga dalam bab sidik. Kalau dalam hadis seluruhnya niku hadis yang ke-56. An Abi Sufyan Sakhr bin Harb, saking Abu Sufyan, Abu Sufyan yang menjadi musuhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam niku Pak. Nanti tahun ke-8 Hijriah, 3 tahun sebelum Rasulullah wafat, niku dia masuk Islam, atau 2 tahun setengah. Soalnya Fathil Mekah niku pas Ramadan. 2 tahun setengah niku dia masuk Islam, dan Islamnya sungguh-sungguh. Islam niku bener-bener, bukan karena napa wis nggak ada pilihan lain, dan Abu Sufyan inilah yang wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa benis sabil. Dalam pembagian zakat yang dimaksud wal mu'allafati qulubuhum itu salah satunya adalah Abu Sufyan niki. Orang yang baru masuk Islam, yang oleh Rasulullah itu hatinya dirangkul, hatinya itu dilemah lembuti, ulfah, mu'allafah. Abu Sufyan ini ketika Rasulullah dapat ghanimah, harta rampasan perang pada saat perang Hunain. Perang Hunain itu setelah Fathil Mekah. Hunain itu wilayah sebelum Taif kalau dari Mekah. Termasuk nanti perang Taif mendapat harta rampasan perang banyak. Abu Sufyan ini mendapat bagian yang paling besar karena beliau niki mu'allafati qulubuhum. Itu yang membuat iri sahabat-sahabat Ansor. Wong sik tas mlebu Islam kok dikei akeh. Nah niku karena konsepnya mu'allafati qulubuhum. Beliau niki tokoh besar. Kalau tokohnya itu kepegang, kepalanya niku kecekel, maka anak buahnya yang ribuan yang banyak itu akan mudah dikendalikan. Niku ngonten. Bukan karena miskin, diberi zakat bukan karena miskin, tapi untuk diberi hatinya supaya lulut tunduk dengan Islam. Ketika itu dia ini dikasih 100 ekor unta dan emas 40 auqiyah. Begitu juga kedua putranya Muawiyah dan Yazid. Jadi Yazid itu ada 2. Ada Yazid saudaranya Muawiyah, ada Yazid putranya Muawiyah. Jadi Muawiyah punya putra namanya Yazid, dia juga punya kakak yang bernama Yazid. Yang membunuh Sayyidina Husain, termasuk tadi Sayyidina Hasan itu dalam tarikh meninggalnya diracun
Siapa yang meracun istrinya atas suruhan Yazid. Jadi bojone Sayyidina Hasan niku kathah. Nggih, kathah gonta-ganti ngoten. Kathah. Lah salah satunya itu adalah yang disuruh oleh Yazid putranya Muawiyah untuk membunuh, meracuni Sayyidina Hasan, sehingga sudah tidak ada lagi pergolakan, tinggal Sayyidina Husain. Nah, Husain ini kemudian dijebak dalam peristiwa Karbala niku politik biyen ngonten niku nggih sangar. Indonesia niki wis muga-muga aman ae, walaupun ada politik tiap 5 tahun sekali, tapi mudah-mudahan aman terus. Ganti pemimpin tanpa ada konflik, nggih wis ganti ngonten mawon, gak ada tukaran, gak ada perang, gak ada saling bunuh. Niki yang meriwayatkan Abu Sufyan, nama aslinya Sokhor bin Harb radhiyallahu anhu. Fi hadithi tawil, ing dalam hadise Abu Sufyan yang sangat panjang. Jadi niki ceritane Abu Sufyan ketika belum masuk Islam. Ketika Nabi Muhammad baru saja mendakwahkan diri menjadi Rasul. Pada saat dia di Syam, di Romawi, dia dipanggil oleh Raja Hirokla, nek cara bahasa kita Hercules, bahasa Hirokla, dipanggil lalu ditanya terkait kabar bahwa ada Rasul yang diutus di kota Mekah. Ada orang yang mengaku menjadi Rasul di kota Mekah. Niku kabarnya sudah sampai ke Romawi, ke negeri Syam. Lah niku dipanggil keterangannya, sapa wong Arab nduk negara Syam iki. Dipanggillah Abu Sufyan yang ketika itu kebetulan sedang berdagang di sana. Nah niki hadisnya cerita panjang. Di Sahih Bukhari niku ceritanya panjang. Niki oleh Imam Nawawi cuma dicuplik sebagian khusus terkait bab fisidqi, bab terkait kebenaran, kejujuran. Fi hadisihi tawil, di dalam hadisnya Abu Sufyan yang panjang, fi qissati Hirokla, di dalam kisah Hirokla, Hercules. Qala Hiroklu, ngendi ngucap sopo Hiroklu, Heraklius, famadza ya'murukum, mengorek keterangan terkait kepribadian, keseharian, ciri-ciri dari orang yang mengaku dirinya sebagai Rasul niku. Sebab Heraklius niki atau Hercules niki dia di dalam kitab sucinya juga memang membaca bahwa akan ada Rasul penutup, dan memang turunnya di sekitar Tihamah, Hijaz, Mekah sana. Dia ingin tahu siapa ini yang mengaku menjadi Rasul ini. Di antara yang ditanyakan niku, famadza ya'murukum, orang ini maksudnya Nabi Muhammad itu memerintahkan kalian apa? Famadza mongko ing apa ya'murukum perintah sapa Muhammad ing sira kabeh, yakni an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Sufyan, Abu Sufyan lalu menjawab, memberi keterangan. Dia diinterogasi, ditanya terkait Rasul niki. Kultu, jawab sapa ingsun, Abu Sufyan, yaqulu
u'budullaha wahdahu wa la tusyriku bihi syai'a watruku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bis sholati wasidqi. Lah niki terkait bab niki, wasidqi wal afafi wassilati. Dia berkata, wahai Raja Muhammad yang mengaku sebagai Rasul itu, dia berkata begini, u'budullaha, sembahlah Allah, wahdahu, hale maha suci Allah, maha esa, sembahlah Allah yang satu, wala tusyriku bihi syai'a, jangan sedikit pun kalian menyekutukannya. Karena penduduk Mekah niku dikenal musyrikun karena mereka punya berhala-berhala yang juga disembah. Di samping juga menyembah Allah, karena Allah itu warisan dari Nabi Ibrahim yang pernah meninggalkan jejak di kota Mekah, termasuk putranya Ismail. Konon Nabi Ismail itu wafatnya nggih ten nggone Hijr Ismail niku. Ada yang mengatakan itu tempat bermainnya Nabi Ismail. Ada yang mengatakan ya disitulah Nabi Ismail itu dimakamkan. Watruku ma yaqulu abaukum, watruku lan ninggalno sira kabeh, tinggalkan apa yang diucapkan oleh ayah-ayah kalian, ucapan-ucapan yang jelek nih loh, tradisi-tradisi ucapan jelek tinggalkan. Wa ya'muruna bis sholati, Nabi ini memerintahkan kepada kita untuk sholat, wasidqi, untuk jujur benar, wal afafi, menjaga diri dari perilaku jahat buruk, makanan kotor, makanan haram niku afaf niku menjaga kehormatan. Ifah, orangnya namanya Afif, Ifah, afaf. Nah niku wasilati, dia juga memerintahkan untuk menyambung silaturahim. Niku diantara hadis yang panjang, termasuk jadi berperilaku jujur, berkata jujur itu bagian dari perintahnya Nabi sejak awal, sejak beliau masih berdakwah di kota Mekah. Niku wis memerintahkan penduduk Mekah untuk berperilaku jujur, benar. Muttafaqun alaih, utawi hadis niku muttafaqun alaih, artinya dalam Sahih Bukhari ada, dalam Sahih Muslim juga ada, disepakati oleh Bukhari dan Muslim niku istilahnya muttafaqun alaih. Sampun hadis yang keempat atau yang ke-57. Wallahu a'lamu bissawab. Al-Fatihah. Ar-Rahman. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtakhimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin. Ditutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.